Ada bagiannya masing-masing. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah syarqallah. Al-Mukarramun para sepuh bina sepuh terkhusus dan pengurus Masjid Jami Al-Huda, ikhwan akhwat, murid-murid abah anam semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk mendekat dan mencintainya dalam rangka khidmat kepada guru kita, mursyid kita, Syekh Ahmad Sahibul Al-Fatahil Arifin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di dunia menyebabkan berkumpulnya pula kita nanti di akhirat di bawah bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat dan seluruh umatnya dari dulu hingga sekarang dan pada masa yang akan datang. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya berat ini. Tadi Al-Mukarram Al-Ustadz Ferry Junaidi telepon, katanya masih di puncak ya. Takut gak keburu, akhirnya mohon kerjasama gitu, supaya saya dapat menggantikan beliau walaupun ilmu saya jauh di bawah beliau, tapi berharap karomah dan barokah guru kita bersama. Mudah-mudahan semuanya kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz sekalian, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada antum semua. Merefleksi kembali keutamaan berzikir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam satu surat yang ayatnya berbunyi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman merasa tenang hatinya dengan menyebut dan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Alhamdulillah Pak ya, walaupun dompet tipis tetap optimis. Walaupun dunia bergoncang, kita berusaha tetap tenang dengan la ilaha illallah. Kemudian satu ayat yang lain di dalam Al-Quran, fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfur. Fadkuruni, ingatlah kepadaku, adkurkum, aku pun akan ingat kepadamu. Jadi kapan Allah mengingat kita? Ya tanya kepada kita, kapan kitanya mengingat Allah? Kalau Allah pengen mantengin kita, ya kitanya juga harus mantengin Allah. Pengen diingat Allah, ya kita harus mengingat Allah. Wasyukuruni wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku. Pak, kita mata ngedip ini ternyata luar biasa, harus disyukuri. Ketika mata sudah susah mengedip, mata menjadi kering, lama-lama jadi katarak. Atau matanya basah, maka kita akan lebih sering lagi mengedip. Nanti di pinggiran mata akan ada yang tergiring, namanya kata orang barat membelek.
Makanya dari kedipan mata saja kita harus bersyukur. Bersyukurlah kepadaku wala takfurun, dan jangan kamu ingkar, jangan kamu kafir kepadaku. Masya Allah. Alhamdulillah di bawah bimbingan Guru Mursyid Kamil Mubakin. Alhamdulillah walaupun tadinya dengan terpaksa, lama-lama jadi biasa, lama-lama kalau nggak dikir kayak ada yang kurang. Begitu ya? Kayaknya hati gelisah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha katsiran." Dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi kalau kita pengen beruntung, harus banyak-banyak berzikir kepada Allah. Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Afdal qultu ana," kata Nabi, sebaik-baik ucapan bagiku, afdal qultu ana wa nabiyyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelumku, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah dan para nabi sebelumnya adalah la ilaha illallah. Alhamdulillah, berarti kita ikutin perkataan para nabi, mengikuti ucapan para nabi. Kemudian dilanjut dengan para sahabat, tabi'in, para aulia Allah, sampailah kepada guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Jum'ah Qaddasallahu. Kalau kita enggan berzikir, maka disebutnya lalai, atau bahasa agamanya disebut lalmu. Allah menyindir kita di dalam surat Al-Hasr, wala takunu, janganlah engkau seperti mereka, alladzina nasullah, orang-orang yang melupakan Allah, fa'ansahum, maka Allah pun melupakan mereka. Ulaika hum fasiqun, itulah tandanya orang-orang yang fasik. Ketika kita malas berzikir, hati-hati, kalau diturutin masuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Ikhwan akhwat rahimahullah, begitu mari kita terus amalkan, terus amankan, terus lestarikan apa yang diajarkan oleh Guru Agung, Guru Mulia Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Alim. Kemudian Rasulullah SAW berfirman di dalam salah satu hadisnya, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa khaffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallaha fi man indah. Hadis ini di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Hurairah ini nama julukan, nama aslinya Abdurrahman bin Sahr. Karena Abdurrahman bin Sahr ini senang sama kucing, kemana-mana dibawa ke kucing, sayang banget sama kucing, sehingga dijulukin Abahir, bapaknya kucing, atau Abu Hurairah. Nama aslinya siapa tadi, Pak? Abdurrahman bin Sahr. Ini luar biasa, ketemu Nabi cuma kurang lebih 4 tahun, tapi beliau ini luar biasa dalam menghafal hadis. Awalnya beliau juga sama, ketika Rasulullah meriwayatkan hadis, beliau beragapan juga, rada kurang nangkep. Tapi diam-diam satu kali beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini kok apa ya, bopel gitu. Setiap ada pelajaran susah masuk. Kemudian Rasulullah memberikan sesuatu,
Dan kemudian sama Abu Hurairah sesuatu ini diambil, dan setelah itu kata Abu Hurairah setiap Rasul ucap langsung ingat, sehingga luar biasa banyaknya. Saking banyaknya hafalan hadis beliau ini menimbulkan kecemburuan di kalangan para sahabat. Cuma 4 tahun ketemu di akhir-akhir Rasulullah, sehingga satu kali dipanggil oleh orang-orang Madinah, ya Abahir, kamu tuh kok bisa begitu? Kok bisa? Kami tidak mendapatkan hadis itu, kamu dapat. Banyak yang kami tidak dapatkan dari riwayat-riwayat Nabi, tetapi kamu mendapatkan hadis itu. Apa kata Abu Hurairah? Wahai para sahabatku, jangan kalian ngirit tugasnya. Ketika kalian pergi untuk ke kebun-kebun kalian, maka aku di sisi Nabi. Ketika engkau pulang ke rumah, ke sisi istri-istri kalian, maka saat itu aku di sisi Nabi. Jadi 4 tahun itu memang luar biasa, yang menyebabkan beliau hidupnya di masjid, termasuk Ahlus Suffah yang jumlahnya antara 70 sampai 90 orang. Abu Hurairah, kalau kita baca Ar-Rijal Haular Rasul, itu kitabnya karakteristik 60 sahabat Nabi, luar biasa perjuangan beliau. Kebanyakan minum air putih. Makan, kalau Nabi ada yang undang makan, kemudian Ahlus Suffah diajak, baru ketemu makan. Kalau nggak, kebanyakan puasa dan minum air putih. Satu ketika Abu Hurairah ini sholat berjamaah, dia jatuh. Orang-orang ngatain dia, ini orang gila apa nih? Sholat pakai jatuh segala. Padahal apa kata Abu Hurairah? Sudah hari yang ketiga perutnya tidak terisi makanan. Hebatnya, dalam keadaan lapar dan dalam keadaan gemetar, Abu Hurairah masih berusaha untuk ikut sholat berjamaah. Bagaimana dengan kita? Abu Hurairah ini makannya sedikit. Kalau kita dikit-dikit makan kok sedikit. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yaq'udu qaumun. Sebetulnya panjang kisah Abu Hurairah, termasuk wiridan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali itu asalnya dari pengaduan para Ahlus Suffah, tapi di lain kali ya, takut kemaluan. Rasulullah SAW bersabda, la yaqudu qaumun, tidaklah sekelompok orang yadhkurunallaha azza wa jalla, yang mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Agung, illa khaffathumul malaikah, kecuali ke dalam kelompok atau halaqah zikir itu Allah turunkan malaikat untuk mengelilingi mereka, dikelilingi oleh para malaikat. Kita nggak lihat aja tadi itu. Kalau kita bisa melihat, masya Allah. Ya. Malaikat bertumpuk sampai ke langit dunia karena senang ketemu dengan halaqah zikir atau kumpulan orang-orang yang berzikir. Illa khafathumul malaikah, mereka akan dikelilingi malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh kasih sayang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan diturunkan ke dalam hati mereka itu ketenangan. Masya Allah. Ini Rasul yang wa dzakarallah fi man indah, dan Allah selalu menyebut-nyebut kita, orang-orang yang berzikir itu, di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah. Enak banget Pak.
kita sering disebut-sebutnya, sering disebut-sebut nama kita di hadapan para malaikat Allah. Luar biasa ya. Mudah-mudahan guru kita tentu terus membimbing kita sampai wusul kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis lain an Abi Hurairah. Abu Hurairah lagi Pak. Siapa tadi namanya? Bin? Awas nih. Ada Abdurrahman bin Abu Bakar, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abdurrahman bin Sahr. Abdurrahman bin Sahr. Sahr. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatu yatufuna fi turuqi yaltamisu ahlatika. Di hadis yang lain, inna lillahi malaikatu sayyar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang berkelana, melanglang buana, berjalan setiap hari di jalan-jalan mencari ahlan dzikr, mencari orang-orang yang mengingat Allah, mencari orang-orang yang menyebut-nyebut nama Allah. Wa idza wajadu, apabila mereka menemukan kelompok-kelompok zikir itu, qauman yadhkurunallah yatanadau, maka mereka menyeru kepada malaikat yang lain yang sama sedang mencari halaqah zikir. Apa katanya? Hadumu ila hajatikum. Woi, kemari, ini udah ada yang kita cari. Qala wa yahubunahum bi ajnihatihim ila as-sama'i dunya. Maka bila mereka bertemu dengan kelompok itu, mereka memanggil yang lainnya, hei, mari kemari, inilah yang kita cari. Kemudian mereka mengajak para malaikat yang lainnya untuk mengelilingi orang-orang yang berzikir itu dengan sayap-sayap mereka hingga sampai ke langit dunia. Numpuk, saking senangnya ya. Semua ke situ numpuk ya. Bertumpuk-tumpuk malaikat dari halaqah dzikir sampai ke langit dunia. Qala wa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Setelah ahli zikir pada pulang, selesai berzikir, malaikat kembali kepada Allah, maka Allah bertanya kepada malaikat itu, padahal beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lamu minhum, lebih tahu dari mereka para malaikat. Ma yaqulu ibadi, mereka Allah bertanya, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku itu? Qalu, malaikat menjawab, qala yaqulu yusabbihuna wa yukabbiruna wa yuhammiduna. Malaikat menjawab, mereka mensucikanmu, mereka mengagungkanmu, mereka membesarkanmu, bertakbir, bertahmid dan bertasbih. Qala fayaqulu hal ra'ani. Allah bertanya lagi kepada malaikat, hal ra'ani, apakah mereka melihat aku, kata Allah. Kok bisa-bisanya mereka menyeru aku? Qala fayaqulu, para malaikat menjawab, la wallah, bersumpah, wallahi, tidak, demi Allah, ma ra'auka,
mereka tidak melihat engkau. Qala, maka Allah berfirman lagi, fayaqulu wa kaifa law ra'auni, bagaimana seandainya mereka melihat aku? Qala yaqulun, para malaikat menjawab, ra'auka kanu asyadda laka ibadah. Andai mereka melihat engkau, mereka akan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa asyadda laka tanhidan, akan bersungguh-sungguh kepada Allah. Bertanya apa mereka melihat? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatmu, tentulah ibadah mereka lebih kuat kepadamu, lebih sungguh-sungguh, lebih mengagungkan kepadamu, lebih mensucikan kamu. Kemudian ini agak panjang hadisnya, makanya saya pisah-pisah. Kalau boleh satu hurufnya kecil-kecil. Allah berfirman lagi, fama yas'aluni, apakah yang mereka minta kepada? Qala yas'alunaka al-jannah, mereka memohon surga. Qala yaqulu wa hal ra'auha, Allah bertanya lagi pada malaikat, apakah mereka pernah melihat surga? Qala yaqulu, malaikat menjawab, la wallahi, mereka tidak pernah atau belum pernah melihat surga. Ya Rabbi ma ra'auha. Qala yaqulu, mereka tidak pernah melihatnya. Yaqulu fa kaifa law annahum ra'auha. Allah bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka pernah melihatnya, melihat surga? Qala yaqulu, para malaikat menjawab, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashaddaha talaban wa adama fiha raghbatan. Qala faman yata'adduni, qala yaqulu minan nar. Mereka menjawab, seandainya mereka melihatnya, tentulah mereka menjadi lebih semangat lagi dan lebih banyak lagi meminta, serta lebih besar lagi keinginannya. Allah berkata lagi, lalu dari apakah mereka minta perlindungan kepadaku? Yaqulun, para malaikat menjawab, minan nar, dari neraka. Mereka minta dilindungi, mohon perlindungan dari adab neraka. Makanya kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon dijauhkan dari siksa neraka. Qala yaqulu hal ra'auha, apakah, kata Allah, mereka pernah melihatnya, melihat neraka sehingga mereka berlindung daripada panasnya api neraka? Yaqulu, para malaikat menjawab, la wallahi ya Rabbi, tidak ya Allah, mereka belum pernah melihat neraka itu, wahai Tuhan kami. Ma ra'auha, bagaimana seandainya mereka melihat? Qala yaqulu fa kaifa law ra'auha, bagaimana seandainya mereka melihat neraka itu? Qala yaquluna law ra'auha kanu ashadda minhuma firara wa ashadda lahuma makhafah. Seandainya mereka melihatnya, tentulah mereka menjadi lebih menjauhi dan lebih besar rasa takut mereka. Kemudian Allah berkata, aku mempersaksikan kamu, wahai para malaikatku, bahwa aku telah mengampuni mereka. Kemudian salah seorang di antara malaikat itu ada yang berkata kepada Allah, seorang malaikat di antara mereka berkata, ya Allah, di antara mereka ada si fulan, di antara kelompok zikir itu ada
seseorang dia tidak termasuk ahli zikir. Di situ cuma numpang lewat, duduk sebentar, kemudian pergi lagi. Cuman duduknya di dekat orang-orang yang sedang berzikir. Yakni tidak ikut berzikir. Kemudian dia datang hanya untuk satu keperluan. Maka Allah menjawab, dia pun akan aku masukkan orang yang diampuni dari dosa. Orang lagi jalan mampir sebentar ke situ, duduk sebentar di tempat orang-orang zikir, gak ikut zikir, langsung berangkat lagi. Kata Allah apa? Dia pun termasuk orang yang aku ampuni. Apalagi yang zikir. Masya Allah. Yang lewat sebentar saja, mampir sebentar, diampuni oleh Allah. Apalagi yang zikir. Bapak Ibu rahmatullah, rahmatan abrar. Jadi ternyata zikir ini sungguh luar biasa. Seorang guru yang mengikuti kelakuan Rasulnya, di mana siang malam yang dipikirin adalah bagaimana keselamatan umatnya, sampai ke guru kita yang dipikirin bagaimana keselamatan murid-muridnya. Masya Allah, mudah-mudahan guru kita ditinggikan lagi oleh Allah sehingga dapat membimbing kita usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat rahimakumullah, pada ngebut tanya jam 9, jangan malam-malam. Dari Abi Waqid, an Abi Waqid Al-La'is, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'hum. Dari Abu Waqid Al-La'is bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid, duduknya dia kayak begini, taklim gitu, bukan duduk asal duduk doang. Dan orang-orang bersama beliau, wan nasu ma'hum, idza aqbala nafar, tiba-tiba datanglah salah satu 3 orang, fa'aqbalus nani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu pergi. Datanglah 3 orang, 2 mendatangi Rasulullah, wahidun wadahaba wahidun, yang satu pergi. Ada 3 orang, Rasul lagi ngajar. Yang 2 nyamperin masuk ke majelisnya Rasul, yang satu tidak masuk, meninggalkan majelisnya Rasul. Qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ahaduhuma fara'at furjatun fil halaqati fajalasa fiha. Yang satu pergi, kedua orang tadi berhenti di hadapan Rasulullah SAW. Yang satu ketika masuk ke situ melihat ada celah pada halaqah itu, pada lingkaran-lingkaran itu, pada kumpulan orang yang sedang duduk itu, lalu dia masuk nyelip duduk di antara orang-orang yang sedang mendengarkan penjelasan dari Rasulullah SAW. Wa ammal akhir, adapun yang lain, fajalasa khalfahu, maka duduk di belakang. Ya, kadang orang ada yang senang di depan, ya, ada orang yang memang senangnya duduk di belakang. Kenapa? Di belakang bisa nyender. Kalau di depan gak bisa nyender, kalau di belakang bisa nyender. Ada minum, ada snack, dikipasin, lama-lama hilang itu yang di depan gak kelihatan, ya. Tahu-tahu ramai, apa sih yang disampaikan itu?
saya nggak dengar apa-apa, padahal bukan nggak dengar apa-apa, tapi dia dikir hobinya kebablasan, ya. Sampai suaranya kedengaran, Masya Allah. Ya. Adapun dia duduk di belakang mereka yang satu, tapi yang ketiga maka dia berpaling pergi. Ya. Yang satu masuk ke tengah, yang satunya lagi duduk di belakang, yang satunya lagi pergi, kan 3 orang lagi. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum anin nafaris salasati. Beliau berkata, maukah aku beritahu kepada kamu tentang 3 orang tadi? Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Adapun salah satu dari mereka yang mendekat kepada Allah, maka Allah pun mendekat kepadanya. Wa amal akhar fastahya. Adapun yang kedua, dia malu. Untuk ke depan itu malu, takut mengganggu yang lain. Fastahya Allah, maka Allah pun malu minhu kepadanya. Wa amal akhir, adapun yang terakhir, yang ketiga, fa'aqrada, berpaling dari majlis itu. Fa'aqradallahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Jadi ketika kita mendekat, Allah pun mendekat. Ketika kita malu-malu, Allah pun menghargai malunya kita selama kita malunya dalam kebaikan, dalam majlis ilmu. Tapi ketika kita berpaling, maka Allah pun berpaling. Jadi Allah itu terserah kita, ya. Indah dhanni abdi. Allah dalam diskusi, aku itu sebagaimana persangkaan hamba, mengikuti persangkaan hambaku. Ini meneruskan ayat ini, meneruskan tadi yang ketiga, ya. Fa'aqradallah, dia meninggalkan majlis, fa'aqradallah, maka Allah pun meninggalkan. Ini ayat di dalam surat Toha. Wa man aqrada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, siapa yang berpaling dari mengingatku, siapa yang berpaling dari menyebut-nyebut namaku, wa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit ketika di dunia. Punya penyakit SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, sempit hatinya, gak pernah tenang. Tetangganya beli kulkas, dia meriang. Dibeliin bodrek, gak sembuh-sembuh. Bukan kepalanya yang sakit, hatinya. Temannya beli motor, wah dia kelimpangan sudah. 3 hari 3 malam gak bangun. Diobati ke dokter gak sembuh. Bukan itu, bukan badannya yang sakit, tapi kolbunya yang sakit. Punya penyakit SMS. Senang kalau melihat orang susah, susah kalau melihat orang senang. Masya Allah. Kita dengan zikir dibimbing oleh guru kita, salah satunya untuk membersihkan penyakit-penyakit hati. Alhamdulillah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunianya sempit hati, di akhiratnya kami akan mengumpulkan pada hari kiamat, kata Allah dalam firman-Nya, dalam keadaan buta. Hati-hati dia. Kalau kita sudah menghalang-halangi orang untuk berzikir dengan berbagai pernyataan, dengan berbagai dalil yang diungkapkan, intinya ingin menjauhkan si hamba untuk mendekat kepada Allah, ingin menghalangi si hamba dalam rangka meraih cintanya Allah. Hati-hati, di dunianya sempit,
di akhiratnya dikumpulkan dalam keadaan buta. Orang mereka berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basyira, padahal waktu di dunia sungguh kami dapat melihat. Kaget, tiba-tiba di akhirat dikumpulin dalam keadaan buta. Protes, nanya, ya Allah, kenapa ini? Padahal dulu kami di dunia melihat, kok sekarang kami dikumpulkan bersama orang-orang yang sama-sama buta. Ikhwan akhwat, di dunia saja kalau keadaan buta itu susah sekali. Mengenal kawan-kawan dengan suara, meniti jalan hidup dengan tongkat. Itulah nasib orang buta di dunia, apalagi di akhirat. Masya Allah, mereka bertanya, mengapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Apa jawaban Allah? Qala, Allah berfirman untuk mereka ini yang a'rada an dzikri, menghalangi orang untuk berzikir, enggak mau berzikir, meninggalkan, mengingkari. Qala, maka Allah berfirman untuk mereka yang tadi bertanya, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Kadzalik, demikianlah, memang seperti itulah. Atatka ayatuna fanasitaha. Dahulu di dunia engkau memang melihat, tapi ketika datang ayat-ayat kami kepadamu, terutama ayat tentang zikir, fanasitaha, engkau mengabaikan, engkau melupakan, engkau meninggalkan ayat-ayat itu. Artinya ketika Allah menyuruh zikir, kita enggak mau zikir. Ketika kata Allah, udzukurullaha dzikran katsiran, zikir yang banyak, kita zikirnya dikit. Zikirnya dikit. Padahal di ayat lain Allah menyinggung orang-orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka orang munafik itu berzikir, cuman zikirnya dikit. Sedangkan perintahnya udzukurullaha dzikran katsiran. Sebutlah Allah sebanyak-banyaknya, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Kita sudah paham yang mana yang disebut, yang mana yang diingat. Ketika engkau di dunia melihat, tapi ketika ada ayat-ayat kami datang kepadamu, mengajak kamu, menganjurkan kamu, bahkan memperingatkan kamu untuk mengingat kami dimanapun kamu berada, panasita, engkau melupakan ayat-ayat itu. Wa kadzalika, maka begitulah keadaan al-yauma tunsa, pada hari ini kami pun akan melupakan kami. Waktu di dunia engkau mengabaikan ayat-ayat kami, ketika di akhirat kami pun akan mengabaikan engkau. Masya Allah. Kemana kita hendak mencari pertolongan kalau Allah sudah menjustifikasi? Kita suka melalaikan ayat, kita suka fanasitaha, melupakan, mengabaikan. Wa kadzalika najzi man asrafa, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas, walam yu'min, dan tidak beriman, bi ayati rabbih, kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Wala adzabul akhirat asyaddu wa abqa, dan sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Insyaallah inilah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dengan bimbingan guru kita, mendekat dan mencintainya, menyebut dan mengingat namanya dimanapun dan kapanpun kita berada, dan dalam keadaan situasi apapun kita berada. Akhirnya diucapkan terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi yassir lana wa
يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Insyaallah hari Jumat ada malakib di markas MLS ya, Bang Haji Ferry. Untuk selanjutnya nanti akan diinfo di grup WhatsApp. Terima kasih. Ya, awal bulan Mei.